Ini Bang Mario maju ke depan. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Malam hari ini KPK akan kembali menyampaikan perkembangan terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi terkait dengan pemberian hadiah atau janji pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan bahwa terkait dengan ini KPK sebelumnya telah menetapkan sekitar 8 orang sebagai tersangka yang saat ini sudah diputus pengadilan maupun masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Alek dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto, dan nanti akan disampaikan mengenai perkembangan penanganan perkara ini khususnya untuk 2 orang tersangka yaitu AIM dan juga RAR. Setelahnya kami persilahkan seperti biasa teman-teman bisa bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini ataupun nanti juga bisa perkara yang lain. Baik, kami silakan Pak Alek untuk bisa menyampaikan poin-poin dimaksud. Ya, oke. Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait penahanan tersangka AIM dan tersangka RAR. Masing-masing selaku konsultan pajak mewakili PT GMP dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 di Dirjen Pajak. Sebelumnya KPK juga telah menetapkan beberapa orang tersangka lainnya, diantaranya sebagai berikut. APA, selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Dirjen Pajak tahun 2016-2019, dan DR, Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak. Saat ini proses hukumnya telah diputus pada pengadilan tingkat pertama. Kemudian WR, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Ditjen Pajak, pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, dan AS, Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak. Saat ini proses hukumnya dalam tahap persidangan di Pengadilan Tipikor. Kemudian FL, Kuasa Wajib Pajak, dan AS, ini juga konsultan pajak. Untuk mempercepat proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan para tersangka untuk masing-masing selama 20 hari pertama. Dimulai hari ini tanggal 17 Februari 2002 sampai dengan 8 Maret tahun 2022 sebagai berikut. Tersangka AIM ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan, tersangka RAR ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Barat. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Tersangka AIM dan tersangka RAR sebagai salah satu konsultan pajak PT GMP sekitar bulan Oktober tahun 2017 melakukan pertemuan dengan Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak bersama dengan tim sebagai tim pemeriksa pajak dari Ditjen Pajak untuk membahas mengenai adanya temuan terkait pembayaran pajak dengan wajib pajak PT GMP. Atas temuan pajak tersebut diduga ada permintaan dari tersangka AIM dan tersangka RAR agar nilai kewajiban pajak PT GMP direkayasa atau diturunkan tidak sebagaimana ketentuan dengan menawarkan sejumlah uang kepada Wawan Ridwan bersama tim.
Untuk merealisasikan tawaran uang dimaksud dilakukan beberapa pertemuan, diantaranya bertempat di kantor Ditjen Pajak Pusat di Jakarta Selatan. Diduga uang yang disiapkan oleh tersangka AIM dan tersangka RAR sejumlah sekitar 30 miliar sebagai all-in yang bersumber dari uang perusahaan PT GMP yang ditujukan bagi fee pemeriksa pajak dan beberapa pejabat struktural di Ditjen Pajak serta untuk pembayaran kewajiban pajak PT GMP. Adapun nominal yang khusus diberikan kepada Wawan Ridwan dan tim, dan untuk kemudian diteruskan lagi kepada Angin Prayitno Aji, selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, dan Dadan Ramdhani, selaku Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, diduga sejumlah sekitar 15 miliar rupiah. Karena keinginan tersangka AIM dan tersangka RAR dipenuhi oleh Wawan Ridwan dan tim, serta disetujui oleh Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani, maka realisasi pemberian uang sejumlah sekitar 15 miliar tersebut diduga diberikan dalam bentuk tunai kepada anggota tim dari Wawan Ridwan bertempat di salah satu hotel di wilayah Jakarta Selatan. Atas perbuatan para tersangka, disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Alek yang telah menyampaikan beberapa poin pada prinsipnya bahwa malam hari ini KPK melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka yaitu AIM dan RR untuk 20 hari pertama sampai nanti tanggal 8 Maret 2022. Mengenai konstruksi tadi sudah juga dijelaskan pada prinsipnya bahwa kedua tersangka ini melakukan penyapan terhadap Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani kurang lebih sekitar 15 miliar rupiah. Baik, kami silahkan 3 orang penanya, 1, 2, 3 ya, 4, oke. Kami buka satu sesi, nanti langsung aja pertanyaannya terkait dengan perkara ini, dan kalau ada pertanyaan yang lain juga langsung, jadi 1 orang penanya silakan dihabiskan sampai apa yang ingin ditanyakan gitu ya, biar lebih cepat dan efektif. Nggak ada sesi kedua. Oke. Ya, terima kasih Pak Alek, Pak Deputi, Pak Ali. Ya. Saya mau nanyakan ini soal kan ini kan ada sejumlah wajib pajak yang diduga terlibat dalam rekayasa pembayaran penagihan pajaknya. Dan ini terjadi pada tahun 2016-2017. Nah, ini kan jadi sangat mungkin dan sangat mendukung misi dari KPK terkait pengembalian aset. Artinya bahwa di tahun yang sama itu sangat terbuka kemungkinan tidak hanya 3 atau 4 perusahaan saja. Ini misi yang sangat bagus sekali buat KPK untuk melakukan pengembangan untuk mengambil aset korupsi. Terus kedua, ini udah menjadi laten. Justru belakangan konsultan pajak ini justru menjadi coach, menjadi pelatih bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan kejahatan. Apakah KPK memiliki strategi khusus untuk melakukan kocok ulang atau semacam pengawasan melekat misalkan terhadap konsultan-konsultan yang ada, khususnya konsultan pajak yang ada ini. Ini kan bibit-bibit gayus juga kan bisa ditentir oleh para konsultan ini. Nah, pertanyaan saya, apakah KPK sudah memiliki strategi untuk melakukan pencegahan pengawalan dan kemudian dari pola penahanan, mungkin ini berkaitan dengan strategi penyidik. Kemudian pertama ditahannya si Ridwan, terus si Alfred nggak nongol, sebulan kemudian Alfred nongol baru ditahan, nih giliran sekarang nih berdua nih si Rian nama ini, apakah memang strategi untuk menuju pengembangan atas tersangka Angin Prayitno dalam kasus TPPU-nya sehingga dilakukan pola
mengayun dulu untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait TPPU Saudara Angin Prayitno. Keempat, pertanyaan saya agak didetilkan terkait penyitaan aset milik Angin Prayitno yang berada di wilayah Bogor dan Puncak itu apa saja? Jangan disebut bangunan, bangunan bisa aja nanti goa atau apa ya, istilahnya minimal ada bentuknya. Bangunan itu apa, rumah, villa atau tanah itu bagaimana? Terus untuk pertanyaan lain, Pak Alek tolong disampaikan sedikit clue terkait tersangka Afif Firmansyah, pengembangan kasus yang KPK tangani sebelumnya. Ini sudah ada beberapa saksi diperiksa terkait Afif Firmansyah. Dan hari ini, untuk kasus yang kedua, hari ini kembali diperiksa Kepala BPKD Pemprov DKI. Dia mengaku dicecar penyidik terkait korespondensi penganggaran Formula E di luar anggaran pembuatan sirkuit, Formula E, dan lain-lain. Nah, terkait Formula E juga, apakah KPK sudah menemukan siapa perantara komitmen fee antara pihak Pemprov DKI dengan para petinggi CEO-nya Formula E lah. Yang setahu saya memang informasinya ada seorang warga negara Jerman bernama Markus John yang tinggal di Singapura. Apakah KPK sudah pernah memeriksa atau mengkonfirmasi? Karena dia sebagai penerima komitmen fee dalam kasus Formula E itu. Itu aja dulu, Pak Alek. Oke, Makasih. baik. Terima kasih Mas Mario. Langsung belakangnya Mas Chandra ya. Pertama mau nanya soal kasus ini. Kok sampai sekarang KPK masih belum menyentuh pemilik dari perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan para konsultan ini? Kan secara logikanya konsultan-konsultan ini cuma disuruh sama sama bosnya gitu, adalah pemilik perusahaan itu, PT GMP, JB dan BIP. Dan apakah kemungkinan KPK akan menetapkan tersangka korporasi? Karena kan ini perintah dari perusahaannya itu. Terus kasus lain karena kebanyakan sama Mario. Mau tanya soal Mars dan himne KPK. Ini banyak komentar daripada masyarakat. Kenapa yang dipilih membuat lagunya adalah istri dari Pak Ketua KPK, Ardina Savitri. Nah itu banyak komentar dari masyarakat di internet. Terus yang kedua soal SMS Blast yang kemarin viral di Twitter, itu ada yang bikin sebuah feed bahwa Ketua KPK mengirimkan ada pesan dari KPK RI yang menyebutkan nama Ketua KPK. Nah, apakah benar KPK memanfaatkan SMS Blast ini untuk kepentingan pribadinya? Karena kan di Twitter dibilang untuk kepentingan pribadi. Terus yang terakhir, uang yang diterima oleh Ketua DPRD Bekasi di kasus suap Bekasi itu udah ketahuan nggak, belum buat apa? Apakah benar gratifikasi ataukah terkait suap? Saya Gary, Pak, mau tanya soal adanya dugaan perintah dari petinggi GMP Limpoching buat ke anak buahnya untuk nyiapin uang, itu akan didalami apa enggak? Maksudnya untuk Limpoching itu akan dipanggil ke KPK atau enggak gitu. Yang kedua soal wajib pajak yang lain, disebut bahwa bos BPI memerintahkan orang kepercayaannya Veronica bernegosiasi pengurangan pajak. Apakah perintah tersebut akan didalami dengan memanggil yang bersangkutan? Ketiga, berdasarkan keterangan pemeriksa pajak Yumanizar, Agus Susetio disebut diperintah oleh bos dari PT JB untuk mengondisikan nilai pajaknya. Apakah KPK juga akan mendalami hal tersebut? Terus terakhir soal barang bukti PT JB yang waktu itu sempat hilang, dibawa, dugaannya dihilangkan, itu perkembangannya sudah sampai mana ya? Udah ada titik terang apa belum? Terima kasih. Mas, Izin Mas Ali untuk kasus lain ya? Ya. Iya.
Makasih Mas Ali. Pertama terkait kasus IPDN gua Mas. Ini kan tersangkanya kemarin terakhir udah ditahan ya yang dari ex-direksi Waskita itu. Itu sampai saat ini kan belum P21 tuh. Apa menunggu penahanan berakhir dilimpahkan atau gimana ya? Ini kan kasus lama nih sudah 2018 nih. Kerugian negaranya juga udah dapat gitu. Tapi sampai sekarang kan belum P21. Terus yang kedua juga Waskita sendiri kan perusahaan plat merah yang sudah 2 kali nih. Nah, kasus korupsi yang pertama subkontraktor fiktif, terus yang kedua yang IPDN Goa ini nih. Nah, apakah ada kemungkinan Waskita akan dijerat sebagai tersangka korporasi seperti yang KPK terapkan kepada PT Nindya Karya? Terus soal ini kasus Bupati Penajam Pasir Utara, Mas. Ini kan diduga si Abdul Ghafur ini Bupati ke Jakarta dalam rangka menjalani fit and proper test sebagai Ketua DPD Demokrat Kaltim. Itu untuk menemui tim 3 yang diisi oleh Ketua Umum Demokrat AHY, Sekjen Tengku Rifsa Arsa, dan Kepala BPOK Herman Koiron itu. Nah, apakah KPK sudah menemukan dugaan adanya transaksi uang ke DPP dalam konteks pemilihan Ketua DPD tersebut kepada tim 3? Terima kasih. Dan mewakili semuanya saya kira, karena banyak sekali ini pertanyaannya. Ya, apakah WP terlibat dalam rekayasa pajak? Nah, ini sistem pengenaan pajak kita dan pembayaran pajak kita itu menganut self assessment ya. Artinya apa? Negara ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri. Nah, jadi itu prinsip penghitungan pajak, self assessment, dan WP itu banyak yang tidak tahu atau tidak paham terkait aturan-aturan perpajakan. Nah, seperti itu. Makanya disinilah pentingnya peran konsultan, ya. Agar apa? Dia itu bisa memberikan nasihat yang benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Itu kan harapannya, ya. Bukan malah misalnya mengatur pajak sedemikian rupa, melanggar ketentuan, apalagi kalau kemudian bersekongkol dengan fiskus atau petugas pajak agar pajaknya lebih rendah dari yang seharusnya. Nah, bagaimana dengan keterlibatan WP? Ya, ini konsultan tentu mereka mengatasnamakan ya dan bertindak untuk kepentingan wajib pajak. Ya. Sebagai advisor atau konsultan, apa yang dia kerjakan, nah ini perlu juga nanti didalami. Apakah mereka melakukan proses negosiasi untuk menurunkan pajak itu sepengetahuan dari wajib pajak? Ya, kan seperti itu. Sejauh mana wajib pajak itu ikut terlibat dalam proses penghitungan pajak yang diwakili oleh para konsultan. Nah, kalau inisiatif itu dari konsultan sendiri, ya tentu nanti didalami dalam proses penyidikan. Ya. Kemudian wajib pajak mempercayakan sepenuhnya kepada konsultan, ya tentu wajib pajak juga tidak akan kena. Ya, karena apa? Karena dia sudah mempercayakan sepenuhnya pada konsultan pajak itu untuk pembayaran pajaknya. Misalnya sebagai wajib pajak dia memerintahkan konsultan, tolong saya dibantu ya sesuai dengan ketentuan berapapun pajak yang harus dibayar saya bayar, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kemudian konsultannya mengatur sedemikian rupa tanpa persetujuan dari WP, nah, tentu wajib pajak juga akan kena. Tetapi kalau wajib pajaknya mengikuti perkembangan dalam proses pemeriksaan pajak, kemudian setiap temuan pajak itu oleh konsultan disampaikan kepada wajib pajak, ya. Kemudian berdasarkan temuan itu wajib pajak merasa keberatan dan minta konsultan untuk berusaha menurunkan pajak itu dengan menjanjikan sesuatu, ya pasti dengan kalau mekanismenya modusnya seperti itu ya pasti kena wajib pajaknya. Ya, karena dia yang memerintahkan
kepada pihak konsultan untuk melakukan negosiasi menurunkan pajak, ya, hanya lewat konsultan. Sebetulnya ya saya selalu tekankan ya, mekanisme perpajakan kita itu sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan ya. Kalau wajib pajak itu tidak setuju dengan perhitungan pajak oleh Fiskus ya, oleh pemeriksa pajak, dia bisa mengajukan keberatan ya terhadap SKP yang diterbitkan. Nah, gitu. Kalau keberatannya ditolak oleh Ditjen Pajak, dia bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak. Itu kan mekanisme yang diatur sedemikian rupa sehingga apa? Hak wajib pajak itu tetap terlindungi. Kan seperti itu kan. Misalnya kalau hitungannya menurut WP itu terlalu besar atau terlalu tinggi, nah itu ada mekanismenya seperti itu ya dibangun. Dan konsultan diharapkan memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait hak dan kewajibannya itu. Nah, saya sampaikan di sini ini kebetulan masa-masa lapor SPT ya sampai nanti 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan. Ya. Nah, utamanya untuk wajib pajak badan, pajak nggak akan membuat perusahaan itu bangkrut. Karena apa? Ya karena pajak itu dipungut dari keuntungan, ya kan? Jadi nggak ada cerita apa seorang wajib pajak itu keberatan membayar pajak karena itu nanti akan membuat perusahaan menjadi bangkrut. Tidak akan, karena pajak diambil dari keuntungan perusahaan. Nah, dalam kerangka itu saya pada kesempatan ini kami di KPK, ya, sekali lagi agar dalam memberikan nasihat, ya, advice kepada wajib pajak itu lakukan dengan profesional, ya, sesuai dengan kapasitas konsultan pajak, ya. Jangan juga menawarkan sesuatu kepada petugas pajak, apalagi melakukan negosiasi untuk menurunkan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di sisi yang lain, kami juga bekerja sama dengan Ditjen Pajak, tak henti-hentinya kami berkoordinasi ya agar para petugas pajak itu juga bekerja dengan benar. Ya kita tahu bahwa remunerasi pegawai pajak sejauh ini kan yang paling tinggi dibandingkan dengan ASN yang lain. Nah, ini maksudnya apa? Harapan dari pemerintah itu agar petugas pajak itu juga dalam menghitung pajak itu juga profesional, benar, dan menolak segala bentuk negosiasi atau menolak segala bentuk intervensi dalam pemungutan pajak, kan begitu. Nah, itu harapan kami. Sehingga apa? Ya, pajak sebagai sumber penerimaan negara paling besar, mungkin sekitar 70-80% saya kira, itu juga betul-betul dinikmati oleh negara. Ini setelah 10-an tahun nggak tercapai, tahun lalu kan tercapai penerimaan pajak kan sesuai target, dan setiap tahun selalu penerimaan pajak itu dinaikkan targetnya kan. Ya, tahun depan juga dinaikkan lagi. Nah ini harapan kami konsultan tugas pajak itu mereka bekerja dengan benar, ikuti aturan, kalau tidak cocok atau menolak temuan pemeriksa pajak atau tidak setuju dengan surat ketetapan pajak, silakan mengajukan keberatan, silakan mengajukan banding. Itu mekanisme yang dibangun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Nah, ini bagaimana strategi KPK terkait, karena apa? Tadi Mas Mario bilang, ini konsultan pajak ini jangan-jangan hanya berperan sebagai broker atau apa-apa di situ istilahnya. Dan ya fakta memang banyak konsultan pajak itu juga mantan pegawai pajak, kan begitu. Baik yang sudah pensiun atau pegawai pajak yang mengundurkan diri dari pegawai pajak kemudian mendirikan kantor konsultan. Nah, ini juga kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan juga teman-teman di Ditjen Pajak ya agar lebih pengawasan terhadap konsultan pajak itu lebih diperketat, kan begitu. Jangan sampai
konsultan pajak yang dulunya itu pegawai pajak atau yang sudah pensiun, dan ketika menjadi konsultan, kemudian berhadapan dengan mungkin dulu temannya di Ditjen Pajak atau mungkin yang pernah menjadi bawahannya, itu justru malah memanfaatkan posisi tersebut untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Ini ya harus ada pengawasan yang ketat dari Kementerian Keuangan selaku otoritas yang mengawasi profesi konsultan pajak, ya itu. Di sisi lain juga teman-teman Ditjen Pajak, ya kami pernah mengusulkan supaya tidak otomatis ketika seorang pegawai pajak pensiun itu langsung bisa mendirikan kantor konsultan. Itu pasti akan ya sedikit banyak ketika yang bersangkutan menjalankan profesinya akan bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan yang itu coy aja. Meskipun dia sekarang sudah menjadi orang bebas, tapi kedekatan dengan petugas pajak itu yang harus diperhatikan, ya kan, seperti itu. Mungkin baru jeda 2 tahun atau 3 tahun lah yang bersangkutan untuk supaya memutus komunikasi atau network atau jaringan di Ditjen Pajak. Itu yang kami usulkan, ya itu. Ya. Kemudian TPPU angin. Ya, selain perkara yang sudah diputus kemarin, ya, KPK menaikkan perkara TPPU yang bersangkutan karena kita mendapati banyak aset-aset yang diduga juga diperoleh dari tindak pidana. Ya, ini yang sedang didalami ya di dalam proses penyidikan. Asetnya berupa apa saja? Saya tidak begitu mengikuti, tapi mungkin sebagian besar umumnya itu berupa tanah dan bangunan. Bentuknya apa? Ya, ada yang masih tanah hamparan, ada yang tanah di atasnya ada bangunan seperti itu. Wisma dan lain sebagainya. Itu kasus Jambi ini mungkin nanti Pak Karyoto yang akan menjelaskan. Formula E ini masih dalam proses penyelidikan terkait pembayaran yang lewat perantara, itu tentu nanti didalami di proses penyelidikan. Saya tidak tahu ya apakah informasi tersebut sudah diperoleh oleh penyelidik atau belum. Yang jelas pimpinan belum mendapatkan info lebih lanjut, perkembangan lebih lanjut dari proses penyelidikan terkait dengan Formula E. Kemudian tersangka korporasi. Nah, dalam perkara pajak ini KPK kan mendakwakan itu pasal suap, ya pasal 12A kecil atau B kecil dan pemberi pasal 5. Ya. Jadi terkait dengan korporasinya kami berkoordinasi dengan teman-teman di Ditjen Pajak, ya agar apa? Laporan atau SKP yang sudah diterbitkan ya sehubungan dengan pemeriksaan pajak eranya APA angin itu direview, apalagi kemudian di dalam proses persidangan kemarin disampaikan bahwa terbukti bahwa terdakwa menerima suap sehubungan dengan pemeriksaan pajak. Ya, proses negosiasi. Nah, kalau ada proses negosiasi pasti kan SKP-nya tidak benar, ya, atau menurunkan pajak yang harus dibayar untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kita mendorong supaya dilakukan pemeriksaan ulang, review. Berapa pajak seharusnya yang dibayar oleh masing-masing perusahaan yang memberikan uang tadi lewat konsultan pajak. Nah, kita sampaikan ke sana. Nah, korporasinya nanti mereka Ditjen Pajak yang akan mengenakan, kan gitu kan. Biasanya kalau nanti dari perhitungan ulang tersebut ternyata memang benar masih ada kekurangan pajak, ya tentu di situ nanti akan ada denda, ya denda dan lain sebagainya lah. Gitu. Mungkin juga termasuk kalau itu terbukti pidana pajak, ya di situ kan dendanya tinggi. Ya, supaya tidak diproses hukum ada denda sekitar 400% dari pajak kurang bayar. Ya, itu nanti pasti akan dikenakan ke korporasinya. Makanya kami dalam menangani kasus pajak ini khusus terkait dengan suap. Ya,
tentu ini juga menyangkut alat bukti. Ya, alat bukti seperti tadi disampaikan ada bukti yang hilang. Nah, sebetulnya dalam perkara suap itu bukti sudah cukup ketika uang sudah didapatkan, uang suap, kemudian pihak penerimanya juga sudah cukup kuat, pemberinya juga kemudian kita proses. Kan itu, suap itu kan itu saja, penerima sudah ada, pemberi sudah ada, uang sudah ada. Gitu kan. Nah, bukti-bukti terkait pajak di korporasi perusahaan tentu nanti akan didalami oleh teman-teman di Ditjen Pajak. Ya, mereka nanti yang akan melakukan pemeriksaan ya, atau review ulang, atau kalau ada indikasi pidana, mereka yang akan melakukan penyidikan untuk pidana pajaknya. Jadi di KPK kami tidak memiliki kemampuan kapasitas untuk menghitung pajak. Ya, berapa pajak yang seharusnya dibayar. Kecuali kalau kemarin kita kenakan pasal 2 atau pasal 3 yang ada kerugian keuangan negara, ya itu tentu kita akan berkoordinasi untuk menghitung pajak. Tetapi saya pikir itu butuh waktu proses yang cukup lama, ya tentu, dan apalagi kami tidak memiliki kemampuan atau kapasitas menghitung besarnya pajak, biarlah nanti teman-teman di Ditjen Pajak yang akan melakukan penghitungan dan terus kami lakukan koordinasi ya dengan teman-teman di Ditjen Pajak. Nah, itu yang kami lakukan. Kenapa kami tidak menersangkakan korporasinya? Ya, biarlah nanti itu menjadi tugas dari Ditjen Pajak untuk menghitung pajak korporasinya dan menetapkan denda kalau dalam proses pemeriksaan ulang tersebut diperoleh bukti cukup terjadi kecurangan pajak dan ada pajak yang masih harus dibayar. Kemudian terkait Mas KPK. Nah, Mas KPK. Ini KPK hampir 20 tahun ya, 18 tahun. Nah, kita KPK belum ada Mas maupun himne. Nah, sebagaimana kalau lembaga instansi pemerintah yang lain, saya dulu di BPKP itu ada Mas dan himne BPKP. Nah, ini ketika ada induksi atau ada pelatihan pegawai, instrukturnya itu tanya, ada nggak ini himne KPK? Nggak ada selama ini. Nah, kebetulan ada ibu yang kebetulan istrinya ketua KPK, ya, istrinya Pak Feli, Bu Dina, dia itu punya kemampuan untuk membuat lagu, mengaransemen. Dan ini bukan lagu yang pertama atau kedua, sebelumnya beliau sudah menciptakan lagu. Dan dia menghibahkan lagu Mas itu ke KPK. Dan kebetulan juga bagus isinya. Kan gitu kan, nuansanya isinya itu betul-betul bisa membangkitkan semangat kami ya untuk mencintai KPK, untuk bersemangat dan pemberantasan korupsi. Ketika ada satu pihak dia menghibahkan lagu ciptaannya tanpa bayar ya, hak ciptanya diberikan KPK loh, hak ciptanya itu. Ada yang salah nggak? Ya kalau saya punya kemampuan mungkin saya akan buat, atau istri saya punya kemampuan membuat lagu akan saya suruh juga. Kan begitu ya, itu sebetulnya ya ini kebetulan istrinya ketua KPK kan begitu, dan dia ingin berkontribusi ke KPK ya dengan membuat lagu Mars dan himne gitu. Apa enggak coy Pak? Coynya di mana? Bukankah itu sesuatu yang baik ketika ada warga negara yang ingin terlibat di dalam pemberantasan korupsi dengan membuat lagu yang bisa membangkitkan semangat pegawai KPK untuk memberantas korupsi. Saya kira itu kalau Mas KPK. Kemudian SMS Blast. Nah ini biar nanti Pak Ali yang akan menjelaskan. Tapi setiap tahun KPK itu selalu berkontrak ya dengan Telkomsel ya terkait dengan himbauan untuk melaporkan LHKPN. Kan begitu. Setiap tahun ada. Dan itu kita kirim kepada wajib lapor. Ya, ada 300-an ribu lebih mungkin itu ya, itu kan. Kita kirim ke mereka untuk mengingatkan gitu kan. Dan itu enggak sekali dua kali, dan itu menjadi program Humas setiap tahun ya. Itu uang DPRD Bekasi itu statusnya apa? Nah, kemarin kalau saya baca di media sih dia enggak tahu kenapa dia terima uang pun untuk apa dan dalam rangka apa kan gitu.
pengakuan yang bersangkutan. Pengakuan selebihnya tentu penyidik yang lebih paham, gitu, lebih tahu. Kalau saya nggak tahu itu kan. Gitu. Peran dari para pemilik perusahaan, apakah didalami? Ya tentu juga itu nanti akan dilihat sejauh mana, sebagaimana tadi saya sampaikan, sejauh mana para pemilik perusahaan itu melakukan intervensi di dalam proses penghitungan pajak perusahaan-perusahaan yang bersangkutan, kan seperti itu. Ya, umumnya sih kalau perusahaan sudah ditangani oleh jajaran direksi jajaran direksi kita dalami, kita lihat sejauh mana direksi perusahaan-perusahaan tersebut itu ikut terlibat di dalam proses penghitungan yang sudah diwakili atau dipercayakan kepada konsultan pajak, seperti itu. Nanti akan didalami dalam proses penyidikan. Kemudian IPDN. IPDN ini terkait dengan Dodi Jokom ya. Ini kasus yang beberapa ini ya, kedua, ketiga. Ini nanti kita gabungkan. Yang kemarin yang sudah diputus itu terkait IPDN di mana? Mana? Ada nggak? Oh, kan masih ada yang di Makassar kalau nggak saya, 2, kemudian ada 2 atau 3 lah. Itu kita minta supaya kasus itu digabung. Jangan sampai ya nanti IPDN ini sidang sendiri, IPDN yang lain sidang sendiri. Tentu buat yang bersangkutan itu akan menimbulkan ketidakadilan. Ya, kenapa? Karena sebetulnya perbuatannya kan sama. Ya, perbuatannya sama, hanya di lokasi yang berbeda saja. Kan seperti itu. Kita mendorong agar itu disatukan supaya segera yang bersangkutan mendapatkan keadilan. Kan seperti itu. Nah, kemudian BUMN terkait ya. IPDN itu semuanya dibangun oleh BUMN kan, BUMN Karya. Ya, kita lihat sejauh mana manajemen BUMN itu ikut terlibat di dalam proses pembangunan atau penentuan atau kebijakan misalnya ya, sehingga apa yang dilakukan oleh manajer lokasi atau manajer wilayah itu yang terkait ya, bisa nggak tahu ya, itu kan ya, itu mereka mendapat persetujuan nggak ketika memberikan sesuatu kepada ya PPK-nya atau apapun. Nah, ketika suap itu diberikan dan atas persetujuan dari korporasi, tentu korporasinya juga kena, kan seperti itu. Nah, ini yang nanti akan didalami di dalam proses penyidikan. Ya, itu sejauh mana sistem internal perusahaan itu mampu mencegah para pegawainya itu tuh melakukan suap, kan itu harus ada kebijakan internal di perusahaan ya, atau istilahnya itu harus ada manajemen anti suap di dalam perusahaan yang bisa mencegah pegawai perusahaan itu untuk tidak melakukan suap. Nah, ini kan pengendalian internal. Kenapa? Di dalam pidana korporasi itu kan salah satunya, kenapa kita mempidana korporasi itu, pertama, bahwa apa yang dilakukan pegawai itu untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan. Dan perusahaan tidak berusaha mencegah terjadinya pidana, termasuk tadi suap. Ya. Pidana perusahaan membiarkan pegawainya untuk memberikan suap. Nah, beberapa hal seperti itu yang kemudian kita bisa mempidanakan korporasi sebagai pelaku penyuapan ya. Itu nanti akan didalami, tentu kalau bukti-bukti dalam proses penyidikan itu cukup kuat, ada keterlibatan korporasi dan ada persetujuan dari pihak manajemen atau direksi, jajaran direksi di perusahaan, tentu akan kita kenakan terhadap korporasi. Bagaimana dengan BUMN? Nggak ada urusannya ya, dia korporasi kan kita sudah KPK sudah beberapa kali mempidanakan korporasi ya, Nindya Karya ini yang sedang berjalan, sebelumnya juga Waskita ya, Waskita Karya. Ada Waskita Karya yang terkait dengan subkon fiktif kan seperti itu. Sudah kita kenakan pidana korporasi, artinya kita tidak menghalangi BUMN untuk menjadi tersangka korporasi ya.
Itu. Ya, nanti di dalam proses penyidikan pasti akan kita dalami lebih lanjut sejauh mana keterlibatan manajemen atau keterlibatan korporasi dalam proses pemberian suap, kan seperti itu. Saya kira sudah cukup ya, sudah banyak banget. Gimana? Sudah semuanya gitu, Pak. Kalau Demokrat itu kan saya tidak tahu, itu pasti nanti akan didalami di dalam proses penyidikan. Ya, uang 1 miliar itu akan dibawa kemana dan untuk siapa? Ya, itu nanti didalami dalam proses penyidikan. Sejauh ini kami pimpinan juga belum mendapat informasi lebih lanjut. Ya, jadi informasinya masih sama seperti pada saat kami ekspos pada saat OTT tersebut. Saya kira itu. Sedikit aja. Terima kasih rekan-rekan media yang saya hormati. Yang dijelaskan Pak Alek sudah sangat terang benderang ya. Ya, saya cuma mengingatkan aja pada rekan-rekan tentang bagaimana sih seharusnya profesi konsultan pajak itu. Ya. Karena bertugas memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak ya, dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, syarat menjadi konsultan pajak itu bukan asal-asalan. Dia harus ada badan hukum dan juga harus terdaftar di Asosiasi Konsultan Pajak di Direktorat Perpajakan. Nah, ini kalau masalah review, ini menjadi domainnya Kementerian Keuangan. Seharusnya ya dari berawal peristiwa Gayus Tambunan itu momentum. Ya, momentum bagaimana sistem perpajakan harus dibenahi. Apakah selama ini dengan konsultan pajak itu sudah efektif? Ya, karena kembali tadi Pak Alek jelaskan sistem perpajakan di kita adalah self assessment, ya, ngitung sendiri dan naluri semua manusia, semua pengusaha maunya bayar pajak murah kan gitu, murah dan benar sebenarnya. Kalau murah benar enak, tapi caranya memang tidak semudah kita membayar tagihan telepon gitu. Ya harus begini-begini dihitung segala macam. Makanya munculnya profesi konsultan pajak. Ini diakui dalam undang-undang, diakui dalam Kementerian Keuangan juga diakui ada peraturannya yang mendasarkan itu. Sehingga sekarang ya kita minta pertanggungjawaban konsultan pajak dan ini ya mohon maaf seharusnya ini menjadi pembelajaran kepada seluruh profesi konsultan pajak di Indonesia. Karena pajak ini sebenarnya pahlawan-pahlawan fiskal. Kalau pajak itu dipungut dengan benar dan baik, ya mungkin tadi sampaikan Pak Alek, target perolehan fiskal dari perpajakan bisa tercapai. Dan sekarang ini selalu kurang gitu loh. Ya zamannya dulu tahun 2010 sampai mengejar pajak, orang mati pun disurati katanya kan gitu. Ya nggak mungkin dapat pajak. Yang dapat pajak dengan baik ya dihitung yang benar, kewajibannya yang benar, berdasarkan undang-undang yang benar, sehingga wajib pajak pun bisa membayar dengan tenang. Ini pasti nyampe ke negara untuk pembangunan. Ya. Kita hanya sifatnya menghimbau dan meminta kepada ini. Dan seharusnya para wajib pajak ya sekarang harus berani. Kalau ada petugas pemeriksa pajak dan konsultan pajak yang ingin berekayasa, ya jangan mau dipakai konsultasinya. Cari yang lain yang lebih clear dan clean dalam memberikan konsultasi. Semuanya sama-sama. Kalau mungkin pengusaha memberikan duit kepada negara yang banyak sesuai dengan kewajibannya, kan untuk pembangunan, bukan untuk siapa-siapa. Kalau ini kan bocor kemana-mana. Ya. Dan ini mungkin bukan kasus yang kedua, ketiga, keempat. Ini mungkin kasus yang berapa paling ya? 10 atau berapa? Yang di KPK aja 4 atau 5, yang kemarin dulu di kepolisian tahun 2010. Harusnya momentum Gayus itu menjadi semacam perenungan atau review bagaimana sistem perpajakan dibenahi di Indonesia ini. Mungkin itu, yang lain sudah lengkap semua. Kalau yang lidik ya sebenarnya ini Pak Maria itu pakemnya lupa aja. Kalau lidik itu kita nggak boleh bicara, masih rahasia ya. Kalau ini sudah nggak rahasia kita sampaikan. Itu aja, terima kasih. Ya. Baik, begini, di dalam semacam indikator kinerja KPK, kalau kami punya kasus seperti ini, kami sampaikan ke Direktorat Pencegahan. Nanti Direktorat Pencegahan melalui monitor dan ini masuk ke situ.
Dan dari itu baru dibuatkan kajian. Oh ini bagaimana mencari celah menutup celah-celah kebocoran sehingga ya kembali target perpajakan di Indonesia lebih humanis dan akan tercapai sesuai dengan target. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak Alex. Oke, ya sebenarnya Ya. ini menyangkut pengawasan juga kan. Ya, pengawasan sekuat apapun kalau pelakunya itu bersekongkol, ya kita tahu kan di direktorat yang sekarang kita tangani ini kan menyangkut direktorat pemeriksaan dan penegakan pajak. Ya, kalau direkturnya aja ikut menikmati, gimana mau ngawasin? Kan begitu kan? Ya, jadi ya sulit. Sekuat apapun itu kalau ada persekongkolan antara WP dan petugas pajak itu mulai direktur, supervisornya sampai pelaksananya ya sudah, apalagi kan. Nah ini tentu harapan kami itu sebetulnya ya ini sudah ada perbaikan sebetulnya di dalam tata kelola perpajakan. Artinya apa? Sekarang pemeriksaan itu semua berbasis elektronis gitu kan. Jadi kalau mengganti angka itu ada jejaknya. Nah itu, ini sehingga apa perhitungan pajak itu sebelumnya berapa itu rekodnya itu ada. Gitu. Jadi kalau ada review itu secara elektronis itu semuanya ada audit trail istilahnya, jejak auditnya itu bisa diikuti. Ini bisa mencegah terjadinya yaitu tadi penghitungan pajak yang tidak benar ya, misalnya bisa saja kan Fiskus itu meninggikan hasil temuan atau SKP ya, tujuannya apa? Ya untuk menekan ya wajib pajak karena tidak memiliki pemahaman, kemudian nego kan seperti itu. Bisa saja itu kalau itu sebetulnya pemerasan seperti itu kan. Ya, kita bedakan pemerasan penyuapan. Nah, kalau penyuapan kalau ada kesepakatan dan seterusnya ini secara tata kelola sebetulnya sudah sangat baik di Ditjen Pajak dan ini terus dilakukan perbaikan berdasarkan pengalaman-pengalaman terjadinya kebocoran-kebocoran pajak gitu kan. Kita berharap betul bahwa kebocoran pajak itu semakin kecil minimal ya. Kalau nggak bisa dihilangkan ya paling nggak minimal ya. Apalagi kalau terkait dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Fiskus kan. Dan saya kira juga cukup keras Ditjen Pajak itu untuk menghukum para pegawai yang melakukan kecurangan tersebut. Nah, ini yang kita dorong terus di teman-teman di Ditjen Pajak itu yang kami lakukan, Mas Mero. Dari sisi pencegahan sudah kita koordinasikan ya dengan Ditjen Pajak untuk melakukan penguatan terhadap tata kelola di Ditjen Pajak. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Alex, Pak Haryoto. Tadi sedikit menambahkan terkait dengan SMS 11, tadi sudah dijelaskan, pada prinsipnya memang itu adalah dilaksanakan setiap tahunnya, jadi tidak hanya di tahun 2020, tapi sejak tahun 2018, 2019, 2020, 2021 itu setiap tahunnya ada penganggaran untuk itu ya, setidaknya satu wajib lapor aja mendapatkan 8 notifikasi terkait dengan LHKPN, termasuk juga nanti di sana ada pesan-pesan anti korupsi sebagai supporting ya gitu ya. Baik, terima kasih Pak Alex, Pak Karyoto yang hadir pada malam hari ini dan rekan-rekan semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.